Jadi mungkin PRO kalau bisa request, mungkin tulisan selanjutnya adalah mereka-mereka yang sampai ke titik itu gitu, mereka mendenounce afiliasinya dengan agama apapun, karena saya pernah juga membaca di salah satu tulisan yang kondisinya berbalik ya. Jadi korban awalnya Muslim, tapi karena ketika diinterogasi itu disiksa oleh kaum muda NU, mohon maaf, ketika dilepas ya dia justru ganti agama gitu, dia tidak kepingin lagi jadi Muslim, berganti agama jadi Katolik, karena dia tidak bisa melihat agama yang dia anut justru menjadi tukang jagal. Dan saya membaca buku itu lama sekali, jadi saya tidak ingat detailnya kenapa dia tidak ikut dieksekusi, faktor apa yang membuat dia waktu itu selamat dari siksaan. Jadi segini aja dulu kalian, daripada nanti saya nangis lagi. Oke, Mirisa Hasfaria, ini nama yang ya keren. Dan saya tidak tahu bahwa dia orang Aceh. Dari ujung sana ada Romo berbahasa Jawa ya tadi. Kemudian ada Aceh, terus saya ada keturunan Madura sedikit, terus ada Ibu Sinta Miranda. Nggak jelas karena ayahnya Baperdi ya, ibunya Baperdi ya. Tidak, mereka tidak Baperdi. Oke. Adik ibu saya. Oh, oke. Dan Pak Tamrin itu dari Maluku Utara, luar biasa. Oh, Rahardi dari Ambarawa tadi ya, luar biasa. Silakan Pak Tamrin. Kita tidak tahu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya kira saya mengucapkan selamat kepada Nur Matik yang tetap konsisten menulis tentang penderitaan kawan seiring. Kemudian juga saya bersimpati kepada Bu Sinta dan Mirisa. Ya, Mirisa Hasfaria. Miris dari kata miris. Mirisa Hasfaria. Itu miris. Mirisa. Ya, saya kira itu adalah suatu curahan penderitaan kemanusiaan pada tingkat yang sangat pribadi, sehingga itu memang patut untuk direkankan. Saya sebenarnya sudah membaca novel Ritus Panjang untuk Simon ini. Saya kurang lebih biasa, dosen itu kan biasanya menyusun sistematika kuliah. Jadi dalam kepala saya itu muncul sistematika apa yang saya mau sampaikan. Dan saya menyusunnya dan saya tulis di Facebook. Saya akan mengangkat pertama hal-hal yang ringan, kedua hal-hal yang substantif, kemudian yang terakhir saya akan mengangkat hal-hal yang tertinggalkan oleh Bung Martin yang mungkin perlu diingatkan, senada dengan yang sudah disuarakan oleh Mbak Mirisa tadi. Nah, saya bukan sastrawan, tapi saya penggemar, peminat semua karya sastra, baik yang puisi maupun prosa. Dari sejak SD saya punya kecenderungan itu, menikmati semua hasil-hasil sastra yang indah. Dulu pujaan saya yang pertama itu Suman HS dengan cerita detektifnya itu, anak perawan di sarang penyamun itu bukan saya. Kemudian waktu saya di SMP, saya membaca beberapa karangan yang ditulis oleh para pujangga baru. Yang paling saya kesengsem adalah puisinya Amir Hamzah itu. Nah itu saya kesengsem sekali dengan kata-katanya yang begitu kuat. Tapi begitu sesudah Amir Hamzah, saya membaca Hairil Anwar, saya pikir Hairil Anwar lebih hebat dari Amir Hamzah. Kenapa? Karena Hairil Anwar menggunakan kata-kata sehari-hari dengan daya lukis plastis yang kuat banget. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Itu hebat sekali. Dan itu kata sehari-hari, tapi daya plastisnya, daya gambarnya, daya lukisnya kuat sekali. Dan saya suka itu.
sehingga sering saya mengulang-ulang. Saya juga mengagumi penyair dari Aceh yang kemudian menjadi gubernur Aceh, Ali Hasmi. Itu sajaknya sampai saya hafal di luar kepala. Pada saat saya berhadapan memberikan ceramah di depan generasi muda, saya bilang, saya kasih tahu ini puisi dari Ali Hasmi ini bagus sekali. Dia bilang apa? Pagi ku hilang sudah melayang, hari muda aku sudah pergi, kini petang datang membayang, batang usia aku sudah tinggi. Ya kayak saya 76 ini batang usia aku sudah tinggi. Terus saya bilang sama generasi muda, lihat ini Ali Hasmi ini menyesali diri. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Tapi dikunci dengan baik yang bagus. Apa guna aku sesarkan? Menyesal tua tidak berguna, hanya menambah luka sukma. Kemudian saya tunjuk ke generasi muda. Ali Hasmi bilang, kepada yang muda kuharapkan atur barisan di hari pagi menuju ke apa para bakti. Itu powerful, itu sederhana tapi powerful. Nah, intinya saya menikmati karya-karya sastra baik puisi maupun prosa. Bukunya Hamka itu waktu SMP itu bukan baik gitu ya. Sumpah Hayati di Desa Batipu di Sumatera Barat kepada Zainuddin, saya akan menunggumu sampai hitam kampung Batipu ini. Saya menunggu. Tapi ternyata kan enggak. Dan bagaimana Zainuddin menemukan bagaimana Hayati menemukan fotonya di kamar kerja Zainuddin di Surabaya. Kemudian di situ ada tulisan mutiaraku yang hilang. Yang kayak gitu tuh, ya saya senang yang rada-rada romantis gitu. Nah, dia menyentuh sebagai manusia ya. Manusia itu ada rasa keindahan. Sehingga walaupun kita di dunia kampus diajarkan dengan sistematika yang rigid, tapi saya pikir perlu ada sentuhan keindahan seperti itu supaya kita tetap menjadi manusia, bukan menjadi robot-robot, apalagi menjadi bagian dari AI itu. Nah, jadi saya pada awalnya saya suka baca gitu, kemudian saya suka mencatat Bung Martin apa kata-kata ciptaan dari pengarang itu dalam suatu karya tertentu. Apakah ada kata yang dia cipta sendiri, atau apakah ada kata dari bahasa daerah yang dia ambil dan dia pakai di dalam situ. Itu saya cari, dan saya temukan dalam buku ini ada beberapa. Yang saya cari di Kamus Thesaurus tidak ada. Berarti Bung Martin mencipta sendiri kata-kata ini. Sehingga saya kasih kode ini dengan saya melipat-lipat pinggir-pinggir ini. Kalau saya lipat di atas berarti itu hal-hal yang ringan. Kalau saya lipat di bawah berarti itu yang substantif. Tapi kalau seluruh halaman saya lipat, nah itu serius banget. Ini yang saya lihat yang misalnya yang saya tidak dapat di kamus, tapi di sini ada, itu adalah dia Simon berlari menjinjing. Tidak ada itu dalam kamus Thesaurus itu padanannya itu. Menjinjing itu apa? Kalau Jawa, menjinjing, lari sampai lari menjinjing kencang seperti dikejar setan gitu. Benar-benar lari hantu, dikejar hantu, mencincing. Salah satu ini bagus itu sumbangan dari Bung Martin membuat kata itu. Bahasa daerah yang diambil. Nah itu dalam karya-karya dalam bahasa Indonesia ini sering terjadi kata-kata dalam bahasa daerah diambil dan dimasukkan. Saya pikir itu proses pengayaan bahasa Indonesia yang bagus. Ada seorang pengarang dari NTT yang pernah menjadi guru di Ternate. Saya ketemu dia waktu saya SMP, saya sering ketemu dia di lapangan olahraga. Dia ngajar olahraga. Siapa namanya itu? Yang pengarang dari NTT? Valens Doi. Valens Doi? Valens Doi. Nah,
Dia itu. Nah, dia itu waktu mengajar di Ternate itu ada satu kata yang khas bahasa di sana, bukan bahasa daerah, tapi bahasa Melayu, pasar, yaitu kata sombar. Sombar itu sesuatu yang rindang di bawah pohon, sehingga kalau matahari terik, yuk kita berteduh di tempat yang sombar. Nah itu oleh dia dimasukkan ke dalam karya-karyanya, dan itu proses bagaimana ekspresi lokal itu menjadi ekspresi nasional yang gitu. Ada beberapa di sini. Terus ada juga kecenderungan Bung Martin yang saya catat adalah Bung Martin itu tidak menggunakan tanpa disadari, itu ekspresi yang umum. Tapi yang bolak-balik Bung Martin pakai di sini adalah di luar kesadarannya. Itu bahasa psikologi ya. Itu berulang kali Bung Martin pakai ekspresi itu. Itu menarik. Karena itu nanti orang-orang yang ahli-ahli psikologi sastra akan mengejar lebih lanjut. Kenapa kok menggunakan di luar kesadarannya, bukan tanpa disadarinya, seperti itu. Nah itu hal-hal yang ringan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu hal-hal yang substantif. Nah, hal yang substantif ini saya terima kasih kepada Romo Baskoro yang sudah mulai dengan aktivisme memori itu. Nah, saya pikir saya ingin ambil poin itu dan saya lanjutkan dengan mengatakan bahwa memang memori itu biasa yang ada dalam masyarakat kita sebut dengan collective memory, bukan personal memory atau berdasar based on personal experience, tapi collective memory. Nah, tapi hati-hati dengan collective memory. Collective memory ini ada dua, ada collective memory yang formal yang dibuat oleh pemerintah, oleh penguasa, dan ada collective memory yang dibuat oleh otoritas dan tidak harus pemerintah. Misalnya Gereja Katolik punya versi tentang sesuatu yang mereka sodorkan, dan ini ditawarkan sebagai tafsiran tunggal dari gereja sebagai lembaga terhadap suatu peristiwa tertentu. Suatu collective memory dari otoritas itu juga harus dipersoalkan, sehingga yang saya mau ambil gagasan aktivis memory activism itu lebih lanjut dengan mengatakan bukan sekedar memory activism, tapi memori yang dari otoritas, baik formal maupun yang dalam masyarakat, gereja atau tokoh-tokoh adat, itu harus ada subversi terhadap memori. Harus ada subversi terhadap memori yang dikeluarkan oleh berbagai macam lembaga otoritas itu. Karena memori yang kolektif, yang resmi ataupun yang dari otoritas agama atau adat, setiap kalimat yang mereka tulis sebagai mereka klaim sebagai itulah yang terjadi, sebenarnya pada satu kalimat yang ditulis ada 5-6 kalimat yang ditenggelamkan. Ada 5-6 kalimat yang ditenggelamkan supaya tidak muncul. Nah, sehingga usaha dari Bung Martin dengan konsisten terus-menerus mengangkat tentang peristiwa 65 yang memang peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat melanggar hukum dan kemanusiaan, dan itu genocide jelas-jelas. Nah, itu harus terus diangkat untuk menggugat versi-versi memori dari negara maupun dari lembaga-lembaga otoritas seperti agama. Nah, saya mau singgung agama Katolik, dan secara khusus ini ada Romo Baskoro di sini. Mohon maaf, saya minta ampun sebelum saya ngomong kritis, ngaku dosa dulu. Nah, dalam kajian-kajian sosiologi agama, sebenarnya yang dimaksud dengan agama itu bisa dalam 5 wujud. Agama dalam wujud teaching, ajaran. Agama dalam wujud lembaga. Yang ketiga, agama dalam wujud simbol. Kemudian 4, agama dalam wujud jamaah atau umat. Dan yang kelima, agama dalam wujud ideologi. Nah, sehingga kalau orang berbicara tentang agama, itu kita harus hati-hati. Ya, dia lagi mengacu pada agama dalam wujud apa nih?
Kalau dia mengacu pada agama sebagai ajaran, kalau ajaran terutama dalam Islam yang saya ikuti, kalau ajaran Islam itu menurut orang-orang Muslim itu final. Karena kalau kalimat pertamanya saja udah dengan tegas bilang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu agama bilang begitu. Kalau dalam teaching, dan dalam teaching wewenang 100% di tangan Tuhan. Beda dengan ideologi, agama sebagai ideologi. Sebagai ideologi itu sebenarnya campur tangan Tuhan nggak ada. Itu hampir 100% buatan manusia, campur tangan manusia. Nah, terhadap agama sebagai ideologi inilah yang kita harus hati-hati. Agama sebagai lembaga itu biasa menjalankan otoritas dan wewenangnya itu, mengklaim bahwa dia yang satu-satunya yang menjadi wakil Tuhan. Khusus tentang G30S ini, itu peranan agama Katolik besar sekali. Agama Katolik dalam arti lembaga ya. Jadi institutionalized Catholicism sebagai lembaga, peranan agama Katolik besar sekali. Nah, agama Katolik memang secara ideologis berseberangan dan bersaing dengan komunisme. Itu dari sononya udah begitu. Jadi kita tahu bahwa robohnya Soviet itu sebenarnya dengan bantuan gereja, dengan bantuan Vatikan. John Paul II yang mengkomporing gitu umat Katolik di Polandia untuk berontak yang pertama, dan kemudian dia menjadi orang yang terus dihubungi oleh CIA dan Amerika untuk langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi komunisme. Sehingga Katolik dan komunisme memang berebut secara ideologis dan mengklaim. Juga sebenarnya Islam juga begitu, bermusuhan dengan komunisme gitu. Dan sehingga peranan agama Katolik begitu. Romo Magnis Suseno pernah cerita sama saya tanya, kenapa kau Romo memilih Indonesia sebagai tempat berkiprah sebagai seorang imam Jesuit? Jawabnya Romo Magnis ke saya, itu Indonesia dengan penduduk 200 juta lebih, itu di situ ada partai komunis yang sangat kuat. Saya harus ke sana untuk menghadapi. Jadi dari awalnya memang sudah ada animosity, berseberangan dan bermusuhan agama-agama itu dengan komunisme. Nah, kita tahu semua bahwa dalam G30S itu seorang Romo dari Belanda itu menjadi orang yang melatih orang-orang yang nanti kemudian menjadi pendukung Orde Baru, aktivis mahasiswa, itu untuk itu. Nah, itu dilatih dengan cara-cara yang sangat bukan militer. Kalau ada bahasanya di dalam agama dan ilmu itu secara asketis, benar-benar menahan diri, mengendalikan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Dan kita juga tahu semua bahwa dalam gereja Katolik juga itu yang membantu penumpasan PKI dan orang-orang komunis. Tapi jangan lupa peranan dari kaum Nahdliyin, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kelompok Ansarnya. Mereka itu menjadi ujung tombak untuk membunuhi orang-orang yang di Jawa Timur. Sehingga kali berantas itu tiap pagi itu, kata istri saya, dia kelahiran Surabaya, besar Surabaya, itu kali berantas itu tiap pagi itu mayat-mayat mengapung. Nah, sehingga memang ada suatu animosity antara komunisme dan agama, khususnya dengan agama Katolik. Tapi jangan lupa bahwa agama ini dalam wujud ideologi politik, ya, bukan ajarannya, tapi ideologi politik. Itu memang sangat, sehingga setiap versi sejarah, setiap versi memori dari agama itu harus dibongkar. Dan tadi saya anjurkan itu dengan melakukan subversi. Subversi itu dari bawah angkat, gitu.
bahwa itu tidak benar. Yang benar itu ini, yang dari versi itu. Nah,